النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Thumma ila hadrati sahibi hadil kitab wa man syarahahu lil kulli niyatin salihah. Ya Allah wa ala man wa bi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Yang pakai kitab Adabun Nikah ini kita ada di halaman yang ke-35. Halaman 35. Adabun Nikah. Ya. Qurratul Uyun syarah Nadhab Dumal Iyamun fi Adabin Nikah. Halaman 35. Setelah kemarin kita membahas tentang hukum nikah. Hukum nikah ada berapa kemarin? 5. Hukum nikah itu ada 5. Jadi ini benar-benar menjadi pegangan. Dan silahkan bermuhasabah, baik yang masih jomblo maupun yang sudah pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah kemudian ditinggal mati atau dicerai dan sebagainya. Hukum nikah itu ada berapa? 5. Alasannya masing-masing. Hukum nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi apa? Sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi apa? Makruh, lalu bisa juga menjadi haram, tergantung hal yang melatar belakanginya. Kerantangannya seperti apa bisa dilihat di YouTube ya. Yang kemarin sudah di share atau Mas Hafid? Sudah ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Pas hukum nikah. Hari ini kita akan membicarakan tentang arkanun nikah, rukun-rukun apa? Nikah. Tulis dulu rukun nikah. Udah rukun Islam dok, ngerti zaman. Ternyata nikah juga ada rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qarrara, dan sungguh telah menetapkan para ulama ya, anna arkanan nikahi, sesungguhnya rukun-rukun nikah khamsatun, juga ada 5. Yang pertama dan yang nomor 2 al-aqidani, 2 orang yang saling akad. Wahuma, keduanya adalah az-zawju wal waliyu. Az-zawju wal waliyu, calon suami dan walinya dari istri. Walinya dari calon istri. Wal ma'qudu alaihima, dan yang diakadi di antara keduanya, berarti calon istri. Kemudian was-shadaqu, dan mahar. Nasson ya, secara nas ya, mahar itu bisa dibayar kontan halan atau bisa dibayar juga dengan dicicil. Oh, ini sah-sah saja. Misalkan saya ngangkati Mas Pri, ya Syekh Supri, angkah tuka wa zawwaj tuka, gitu kan. Ya terus kemudian misalkan bimahri adawatil tukang,
Ora adawati sholah tapi adawati ala bimahari alatin nukang. Halan itu bisa. Atau kontan itu bisa. Atau dicicil boleh. Saya terima nikahnya Suminah binti Suparno misalkan begitu, dengan akad untuk diriku saya terima nikah dan kawirnya misalkan Sumiati binti Sumianto umpama begitu Mas Bri, dengan mahar seperangkat alat tukang dibayar cicil saja. Ini untuk pensaman paham boleh. Misalnya bisa, jangan dikira saking kira ini Mas Bri, justru saking suki. Karena dia akan nyicil selama misalkan 5 tahun, per tahunnya 100 juta boleh jadi. Boleh, monggo silahkan. Tapi udah suwi-suwi masuk 5 tahun. Ini hanya untuk menerangkan betapa yang namanya mahar itu boleh kontan, boleh apa? Cicil. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin qala Abu Abdullah Al-Khattab Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'ainiyul Al-Makiyyu rahimahullah ta'ala, adh-dhahiru anna az-zawja waz-zawjata ruknani. Yang menjadi rukun itu adalah calon suami dan calon istri. Lianna hakikatan nikahi innama tujadu bihima. Karena nikah itu bisa terjadi dengan keduanya. Sedangkan waliyu, wali, wasighatu, kemudian akad, kata bahasa sigot, angkah tuka wazawaj tuka, terus kopil tu nikah, syartoni, itu menjadi syarat. Wa amas sodaku, adapun mahar, wasyuhudu dan saksi, fala yambaghi aduhuma minal arkan, itu bukan bagian dari rukun, wala minas syurut, itu bukan bagian dari syarat, tapi itu bagian dari kelaziman. Ya, ini para ulama itu beda-beda hal biasa. Waqad warada, dan terdapat banyak hadis fil haddi, di dalam memberikan motivasi ala nikahi, terkait pernikahan, wa targhibi, dan memberikan dorongan fihi, pada masalah pernikahan, ahaditsun, ada banyak hadis, wa atharun, dan perkataan para sahabat atau perkataan para ulama, katsiratun, yang banyak. Rawa al-Imam Ahmad fi musnadi, Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis nomor berapa itu? Dua 2000 ya, 2099 Anna rajulan dakhala 'ala nabi, ada seorang pria datang kepada Nabi, yuqalu lahu Ukaf, namanya adalah siapa? Ukaf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling enak itu sampean pakai kitab, enak ngaji kitab, geser. Itu yang di grup itu, yang PDF itu di-share aja kitabnya. Kali aja di-share. Lanjut ya. Nah, jadi kita bahas ini dulu, baru habis itu bahas setelah masuk pernikahan. Jadi ada 3 kitab yang kita baca. Ini Qurratul Uyun dulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ukaf, hei Ukaf, alaka zaujah, apakah kau punya istri?" Qala la. Tidak punya ya Rasul. Qala wala jariyah, atau mungkin pembantu wanita. Kalau zaman dahulu itu adalah budak wanita juga sekaligus menjadi istri, alias orang yang bisa digauli. Qala wala jariyah, juga tidak punya ya Rasul. Qala wa anta bi khairin musirin, padahal kamu normal dan baik-baik saja. Qala ana bi khairin musirin, iya saya ini normal dan saya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kelainan. Tidak ada tanda apa? Kelainan.
Kau baik-baik saja, kau normal, tidak ada kelainan? Qala, ya, saya baik-baik saja dan tidak ada kelainan. Qala, anta, kata Rasulullah ini ya, orang yang dia normal, yang dia tidak ada kelainan, dia juga bisa makan, bisa pakai pakaian. Musirun itu tegese dia ya ora sugih banget, tapi ya ora wong sing ora duwe apa-apa. Alias dia normal-normal saja, makan, ya minum, ya berpakaian. Qala, kata Rasulullah terhadap orang yang tidak menikah, ini perhatikan, anta min ikhwani syayatin. Jen. Anta min ikhwanis syayatin. Anda ini adalah saudaranya siapa? Setan. Wah, mulai hari ini kita tidak berteman, Jen. Nanti saya jadi temannya saudaranya setan. Bahaya. Ini Rasulullah sendiri yang berkata. Wah. Lau kunta minan nasara kunta rahiban. Kalau ini kau beragama Nasrani, kau itu akan jadi rahib, kata Rasul. Min ruhbanim, dari rahib-rahibnya orang Nasrani. Inna min sunnatin nikah. Dalam riwayat yang lain, inna nikaha min sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Nah, kalau tidak bisa baca Arab gundul, inna nikaha santai. Orang sunati tapi apa? Santai. Akhirnya kok takoni kapan bojo? Santai. Loh, kok santai tapi? Lho kuwi hadis Kanjeng Nabi lho yo. Sesungguhnya nikah adalah apa? Santai. Wong salah maca ternyata. Padha karo biyen ana wong maca. Mestinya habbatus sauda, jintan hitam. Lu diwaca kok hayatus sauda. Hayatun itu artinya ular. Mergo pasal ki ngaji ngantuk. Pas ngaji ngantuk ketambahan titik siji. Mestine habbatun artinya jinten, sauda artinya apa? Hitam. Orang kalau punya sakit apa-apa tombone adalah habbatus sauda, jinten hitam. Mergo ngaji ngantuk ketambahan titik. Ora habbatus sauda jinten hitam tapi apa? Hayatus artinya ular hitam. Terus pas ibu loro bani ulo. Ini mereka ngaji apa? Ngantuk. Ya kuwi tenan apa ora aku ora ngerti wis bukan. Syirarukum uzzabukum. Sejelek-jelek di antara kalian adalah para lajang di antara kalian. Kanjeng Nabi ya tegelan wis dadi koncone setan. Iki manusa paling elek. Udah. Aradilu amwatikum. Ya, aradilu amwatikum. Serendah-rendahnya orang mati di antara kalian adalah uzzabukum, mati dalam kondisi jomblo. Nggak Ustaz, nanti kan saya sebelum mati sudah nikah. Lu siapa sing jamin? Ya kan? Lah nek jomblo mati, wah itu aradilu amwatikum. Ini Rasulullah yang bersabda di dalam Musnad siapa tadi? Imam Ahmad. Ini Rasulullah bersabda kepada seorang bernama siapa tadi? Uqaf. Disebutkan kalau orang yang normal, dia tidak memiliki kelainan, dia juga diberikan kemudahan hidup. Maksudnya adalah yo iso nyambut gawe, bisa beli makanan, bisa beli baju. Musirun, tidak harus kaya. Kok dia tidak nikah, maka dia saudaranya siapa? Setan. Barangkali salah moco. Mestinya an nikahu sunnati malah menjadi an nikahu santai. Yes. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab, ai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata. Siapa di antara kalian yang sudah diberikan kemampuan. Kemampuan ini bukan berarti ini syairnya kadang tidak saya baca. Tak baca istirahat wong ono sing nyimak. Sudah ketemu Ustaz? Belum ketemu. Sini tak carikan.
jauh ini masih muqaddimah. Saya tidak baca muqaddimah. Nih. Syirarukum uzabukum aradil amwatikum uzabukum. Waqala ya ma'syar syabab. Nah, langsung panggil Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau ini hadisnya Bukhari. Ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda. Muda-mudi maksudnya. Man istata'a minkumul batat. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, al-ba'ah itu lahu maknanya. Ba'ah itu memiliki dua makna. Kemampuan untuk potensi bisa menafkahi zahir, berarti dia bisa beli makanan, bisa beli pakaian, dia punya tempat tinggal walaupun kontrak. Kenapa? Karena nanti yang akan menjadi nafkah zahir itu apa? Masih ingat ya ngaji Uqudul Lijan, apa yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri terkait nafkah itu tidak besar-besar banget. Ora kudu terus kemudian iso nukokke motor mabur. Abot men. Tuku bane tok sangel. Yang menjadi kewajiban seorang suami yang diterima nanti oleh istri, dan kalau di atas itu kok dia menuntut, dosanya siapa? Istri. Adalah istri makan apa yang suami makan, istri pakai apa yang suami pakai, maksudnya kelasnya merek iki ya kira-kira merek iki gitulah. Istri bertempat apa yang suami bertempat. Kalau suami itu dilalah nganggone omah saka gredus, ya istri ora kena nuntut saka bataringan. Kurang lebih begitu. Kalau suami itu kuatnya ngontrak, ya istri ora kena aku tuh di omah dhewe. Ora kena ngono dosa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nek wong biyen begitu dikadani dosa langsung wedi, nek wong saiki ora apa dosa. Ngono. Angel kan. Sing penting warak, sing penting iso tuku make up. Dosa ora apa-apa. Angel iki. Wis gampang Dik, cara nganggo make up iki saiki gampang. Lek nemu foto terus klik bagian tombol apa? Beauty. Selesai. Yes. Jadi makna al-ba'ah itu ada dua. Yang pertama adalah potensi bisa menafkahi zahir, ya, memberi makan apa yang suami makan, terus kemudian pakai yang suami pakai, tinggal yang suami tinggal, kurang lebih begitu. Terus makna nomor dua al-ba'ah adalah potensi atau al-quwah. Quwah itu potensi untuk bisa memberikan nafkah batin. Berarti Anda telah punya al-ba'ah. Nafkah batin rasa mbok terangke, musuh diterangke to. Nafkah batin yus kuwi. Paham tuh Jen? Lendu. Duwe pula. Ada kan punya potensi ke situ. Kalau Anda punya potensi ke situ, punya potensi memberikan nafkah zahir maupun nafkah batin, maka fal yatazawwaj, segeralah apa? Menikah. Nah, saya khawatir sing do mateng-mateng kuwi kok ya ora ndang nikah, mungkin tidak memiliki salah satunya. Betul tidak memiliki salah satunya, sehingga saya khusnudzon saja. Oleh karena itu kalau punya falyatazawwaj, silakan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi Ustaz, kula niku syaratnya kirang kalih nopo? Wong kalih sinten bolak-balik dijodohke istikharah ya. Mboten Ustaz, kula mboten usah istikharah. Lah napa ora gelem istikharah? Kula kuwatir nggih. Kabat ini ora gelem niku kuwatir nggih. Oh no, kuwatir nggih. Insyaallah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain,
Ai riwayatun Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i. Wa musnadu Ahmad, dan riwayat Imam Musnad Ahmad. Man kana za taulin, siapa orang yang memiliki sama taul itu atau ba'ah itu juga sama, yakni dia memiliki, atau di makna yang lain taulin itu ya tulil umr, atau dia masih memiliki kemampuan untuk hidup lah, gampang hidup dan menghidupi. Maksudnya menghidupi orang atau terus jadi Tuhan itu bukan, maksudnya ya nafkah tadi itu. Falyatazawwaj, maka segeralah apa? Menikah. Wa man istata'a, dan siapa orang yang diberikan kemampuan al-ba'ata, ya sama maknanya adalah potensi memberikan nafkah zahir dan batin. Sehingga kalau orang dang nikah mungkin tidak memiliki. Falyatazawwaj, maka segeralah apa? Menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah dapat meredam pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kehormatan. Wa man lam yastati', kalau orang tersebut tidak mampu, tidak mampu dalam arti untuk potensi nafkah zahir, memang benar-benar dia tidak ada kemampuan itu. Ibaratnya mangan yo seminggu ping pindho, ketoke ono ora mung mangan seminggu ping pindho. Tidak ada, berarti nyaris setiap kita mampu. Karena makan itu di dalam Islam itu sebenarnya cuma sekali atau maksimal 2 kali. Nah, nek cah pondok biasanya makan segitulah, tidak teratur. Kadang 7 kali, kadang 6 kali gitu. Jadi tidak teratur. So, nah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Wa man lam yastati, kalau tidak mampu, ya, kalau tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu, untuk makan aja sulit, ya. Ya orang duwe gawean blas, nganggo klambi ya nyileh. Fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia memperbanyak apa? Puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa baginya itu adalah bisa menjadi tameng. Tameng itu maksudnya apa? Aiqati'ul lisyahawat, bisa memutus syahwat. Lu poso malah tambah syahwat, oh sedang nikah. Poso tambah syahwat sedang nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Nabi. Kalau ini akhrajahu Al-Baihaqi. Miskinun, kere. Itu memang bahasan. Lu miskin ngene diterjemahke apa coba? Ya kere kan. Miskinun, tidak punya harta, tidak punya, kan orang keren. Miskinun ya artinya kere. 3 kali Rasulullah berkata. Untuk siapa itu yang disebut kere? Maksudnya kere sing rada alus apa? Hah? Muni tidak mampu gitu ya masih multi tafsir kan? Nek kere kan jelas. Siapa itu yang kere? Rajulun, seorang pria. Laisa lahu imra'atun, dia tidak punya istri. Itu disebut oleh Rasulullah apa? Kere. Masya Allah. Gila, dikatakan sama Rasulullah. Ada yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal, walaupun orang tersebut itu banyak duit, banyak harta, banyak aset, bisa bangun rumah dewe, punya gaji tetap, punya usaha, walaupun seperti itu ya Rasul. Qal wa in kana ghaniyan minal mal, iya, walaupun dia punya duit, punya harta, bisa bangun rumah dewe, bisa tuku kendaraan dewe, kalau tidak punya istri namanya apa? Yang seru. Kalau tidak punya istri namanya apa?
3 kali. Wa qala, Rasulullah kemudian bersabda. Ini kita masih terkait motivasi pentingnya apa menikah. Nanti kita bahas tentang rumah tangga. Ya. Waqala, Rasulullah kembali bersabda, miskinatun. Berarti untuk siapa kalau miskinatun? Disuruh untuk siapa? Perempuan. Miskinatun. Nek perempuan kiri berarti apa? Kiriah. Kan tinggal ngasih tak marbutoh ya kan. Kiriah kira 3 kali. Imra'atun, seorang wanita, laisalah zaujun, yang dia tidak punya suami. Qila, dikatakan, ditanyakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, wa in kanat ghaniyatan minal mal, walaupun wanita tersebut itu sugih. Qala wa in kanat ghaniyatan minal mal, iya, walaupun wanita itu kaya. Wah, Masya Allah, angop tok sak miliar. Pomot nih. Ada seorang wanita angop tok sekali tanda tangan biro. Tapi kok tidak punya suami? Apa dia sebutnya? Kiriah gitu. Maksudnya ini menunjukkan bahwa saking pentingnya apa? Menikah. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arawahu al-Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya wis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana musiran, siapa orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelonggaran, wis pokok toko iso mangan, punya baju, dia bertempat tinggal, entah itu ngekos atau ngontrak. Karena tidak ada kewajiban milik sendiri, itu tidak ada di dalam Islam. Yang penting dia bisa bernaung dari panas matahari, dari dinginnya malam, itu selesai. Ngau gerdus ya apa-apa. Paribasanya ngono. Maka musiran la ayyangkih, sebaiknya dia menikah. Sumalam yangkih, kalau dia tidak menikah, falaisa minni, ora termasuk golonganku. Parah kan dia, angel kuwi. Maka kalau ingin termasuk golongan di Kanjeng Nabi, ya nikah. Tuh, Lek Bri, bukan golonganku, Lek Bri. Golek golongan dewi lu Mas Bri. Golongan ini supaya baik kan jelas aku ngerti. Bismillah. Ini motivasi pol-polan. Karena kadang orang itu kalau nek wis memang urung gelem nikah tuh alasannya ono bae. Insyaallah. Lalu apa sih pentingnya Rasulullah memotivasi seperti ini? Jelas, karena untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Jelas. Dah itu dulu. Ini terkait pentingnya apa? Menikah. Di kitab Qurratul Ayun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isuk. Yang paling bawah itu. Jilid 1 2. Nah, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena bab ini penting ya, perkara syariat, perkara hukum ya harus saya baca. Babu Ushratun Nisa. Babu Ushratun Nisa.
bab menerangkan tentang mempergauli istri. Ay ma'rifatu adabil mujama'ati wal mu'amalati wat takhalluf baina az-zawjain. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun, Allah melaknat, man ata, siapa orang suami mendatangi imra'atan, kepada wanita, fi duburiha, melalui jalan belakang, itu dilaknat. Jalan belakang itu maksudnya apa? Dubur. Ini masih ada yang tanya, Ustadz, kalau ngaji bab nikah setiap Rabu tempatnya di mana? Di pondok. Di pondok silahkan datang. Ya. Itu ya, dilaknat. Dari itu dubur. Ya bagaimanapun kalau itu ada hadisnya berarti ada orang yang menyeleweng. Ada orang yang prakteknya memang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam bahasa Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Surah Al-Baqarah ayat 223. Ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu sangat lembut, sangat sopan. Nisa'ukum, istri-istri kalian, harthul lakum, adalah sawah ladang kalian. Apa? Sawah ladang. Fa'tu harthakum, maka datangilah sawahmu, sawahmu, anna syi'tum, suka-suka engkau. Ya, suka. Awalnya begitu. Itu Al-Quran. Kemudian maknani Al-Quran itu tidak boleh menggunakan akal sendiri. Pendekatan pertama adalah sesama ayat, namanya tafsirul kitab bil kitab, menafsiri ayat Quran dengan ayat yang lain. Kalau itu tidak ada, maka tafsir Al-Kitab bil hadis atau bis sunnah, menafsiri Al-Quran dengan hadis. Lah, kata-kata silahkan datangi sawah ladang kalian itu kemudian dikoyidi atau dispesifikkan, diberikan pengecualian sekaligus dalam hadis. Walau engkau boleh mendatangi istrimu itu dengan cara apapun, sawah ladangmu, secara macam sawah, paham sawah ya? Asal sawah sendiri ya, jangan sawah tetangga, bahaya itu. Apalagi sawah sewaan, naudzubillahi min sawah sewaan. Luweh parah meneh sawah satu malam. Paham Jin ya, sawah satu malam ya. Apalagi lebih parah lagi, naudzubillahi min dalik, ini ada seperti ini, sawah bersama. Wah, masya Allah, disurang aturan belas. Katanya Mas Pri ora paham. Lugu, beliau lugu. Jadi begitu ya, harthul lakum. Pengecualiannya lagi ya, pengecualiannya yang paling jelas adalah jangan pernah melalui jalan belakang. Saya harus terangkan ini. Kalau jalannya depan tapi lewat belakang boleh. Mumet pura gue. Jalannya depan tapi lewat belakang boleh. Yang tidak boleh adalah jalan belakang lewat belakang atau jalan belakang lewat depan. Bobi bayang gini. Wis pokoke ngono. Loh, ini kan saya nerangke hadis pen kersane cetha, betul atau tidak? Lho piye? Bapak-bapak muda rengguyu ngumpet guyu tenanan. Saya jomblo wis ora ngerti apa-apa, dikira iki paling lagi bahas panganan. Insyaallah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yangdurullahu." Allah tidak pernah akan melihat, nengok dikit aja ndak, ngelirik dikit aja ndak, alias dihukum dengan tidak diperhatikan oleh Allah. Ila rajulin, pada seorang pria, atau rajulan yang dia mendatangi sesama pria. Wah, anggar jeruk makan
Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dan seluruh keturunan kita dijauhkan dari yang kayak gitu-gitu. Pokoknya itu jelek banget di dalam Islam, sejelek-jeleknya. Ya Allah. Pria mendatangi pria. Apakah kalau enggak, kan di sini tidak ada hadisnya wanita mendatangi wanita, itu sama. Wanita mendatangi wanita. Na'udzubillahi min aw imra'atan fi duburiha, atau dia mendatangi istrinya lewat jalan belakang tadi itu. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Fiqhul hadis. Fikihnya hadis. 1. Tahrimul liwat. Haramnya liwat. Liwat itu apa? Itu tadi, jeruk makan jeruk. Ya, itu haram dengan keharaman yang banget dan termasuk dosa besar. Laki sama perempuan itu tanpa nikah sudah dosa besar. Padahal dengan menikah itu akan menjadi pahala. Ya kan begitu toh? Datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang hubungan suami istri itu kan pakai nafsu toh. Mosok sih dapat pahala. Ngono ano itu ganjaran iki piye? Ngonoan paham ya? Rasulullah jawab sebagaimana ngonoan. Kalau dilakukan oleh bukan suami istri, pacaran ya, jangan kos-kosan atau orang jual atau orang beli, ada orang bungkus bahasanya. Naudzubillahi min dzalik. Itu jadi dosa, maka dengan menikah menjadi pahala. Sebagaimana kayak gitu menggunakan nafsu yang diluapkan dalam sesuatu yang haram menjadi dosa, maka nafsu bila diluapkan pada sesuatu yang halal menjadi pahala. Lah, parahnya lagi, ini penting sekali, parahnya lagi, kalau sesama jenis, wong lain jenis saja itu tanpa akad nikah padahal bisa nikah, padahal bisa apa? Nikah. Itu jadi dosa besar, apalagi sesama wanita atau sesama pria yang seumur hidup selamanya tidak akan pernah bisa menikah. Itu jelas jadi dosa lebih parah. Wong sing berkemungkinan bisa nikah, wene orang nikah jadi dosa. Apalagi sing tidak punya kemungkinan bisa nikah, ya ini pria sama pria atau wanita sama wanita. Oh, dosanya gede banget. Apakah itu ada Pak Ustadz kok diterangke? Lan jenengan ngerti sone ono keterangane mesti ono terjadi. Ya Allah. Maka kita benar-benar berdoa seluruh keturunan-keturunan kita dijauhkan dari penyelewengan seperti itu. Amin Allahumma amin. Sejak kecil dididik, dimasukkan ke lembaga-lembaga sekolah-sekolah Islam, ke pesantren gitu ya, insyaallah. Fiqhul hadis nomor 2. Tahrimu itsyanil mar'ati fi duburiha. Haramnya dengan keharaman yang banget ya, mendatangi istri dari jalan apa? Belakang. Naudzubillah. Masih tentang fiqhul hadis. Tahrimu ya, at-tamattu. Tamattu itu apa? Istimta. Istimta itu apa? Apa ini tahu bahasa Arab? Istimta. Harus bersenang-senang. Fi ghairi mahaliya, pada yang bukan tempatnya. Tempatnya itu cuma satu, yakni istri sama suami. Kalau bukan pada tempatnya, misalkan pakai apa? Cagak listrik atau nganggo begu gitu ya, alat-alat dan sebagainya, ini biar cetho Mas, karena di luar sana itu ya semua aneh-aneh, ya semua nganggo Allah, naudzubillahi min dzalik. Itu haram, dan haramnya haram banget, dosanya dosa besar.
Apakah termasuk pakai tangan? Iya. Tangan sendiri loh. Iya. Dosa besar itu. Katanya kok sampean khusyuk temen dong masuk jangan. Itu dosa besar. Kira wis ora kuat, jawabannya apa? Nikah. Syaratnya kirang? Boten kirang kali, boten. Syaratnya kakean milih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah. Astaghfirullahaladzim. Jangan istimna atau istimta menggunakan apapun selain suami atau istri, selain ya suami istri begitu. Ya Allah. Apalagi pakai alat, pakai tangan atau apa, Masya Allah. Kalau tangannya istri boleh, atau tangannya suami boleh. Ini kejanjane ya rotok risi-risi piye ngomong-ngomongnya. Tapi wong ini perkara hak gini. Ya sudah tak sampaikan. Mas Pri ki lugu dadi ora paham. Jadi pakai tangan sendiri malah tidak boleh. Tapi pakai tangan istri boleh. Istri pakai tangan suami malah boleh. Pakai tangan sendiri tidak boleh. Itu jelas hukumnya. Jelas sekali. Jadi nek dong pas ada halangan dan sebagainya, ya minta tolong sama istri, jangan pakai tangan sendiri. Oh ini penting. Wong nang joboke ora do ngerti. Dikira iki istri saya sedang halangan, yus pakai tangan sendiri daripada jajan nang jobo, dosa juga. Nah, terus bicara nih, tarik tangannya istri. Ya aku jane ngomong ngene iki yo risi-risi piye, tapi mau yo jelas ya, ini perkara hak. Harus jelas. Insyaallah. Allah, astagfirullah. Dah. Ini kitab kedua selesai. Dikit-dikit aja, enggak usah banyak-banyak. Kitab yang ketiga. Silakan mulai siapkan pertanyaan ya. Ini tanya jawab dulu sebelum masuk kitab yang ketiga. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Ini pertanyaan-pertanyaan simpel yang sebenarnya sering sekali saya jawab, tapi mungkin karena mirip-mirip jadi di DM itu kadang tidak saya jawab. Apakah suara wanita termasuk aurat? Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang as-sah, yang lebih sahih itu suara wanita tidak termasuk aurat. Jangan bisa bayangkan kalau suara wanita itu aurat, nggak akan ada. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah itu nggak akan ada. Yang aurat itu kalau seorang wanita suaranya mendesah, lah itu aurat. Mendesah happy. Aku kan ulo nek kelewat. Itu bukan. Di dalam Hasyah Bajuri itu disebutkan, di Iqna juga ada. Hal sautul mar'ati auratun, apakah suara wanita itu aurat? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Fal asah, yang lebih sahih ya, innahu laisa bi'auratin, suara wanita itu bukan termasuk aurat. Apalagi seorang wanita lagi ngaji, bukan aurat, udah bukan aurat. Jelas ya, ini biar perkorone cetok. Adapun ulama yang menyebutkan bahwa itu aurat mungkin dalam rangka lebih berhati-hati, itu pun kita hormati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertanyaan-pertanyaan lain. Ini yang di live. Yang dimaksud menikah adalah menyempurnakan setengah dari agama, itu gimana Ustaz?
Maaf, saya orang awam, mirip Mas Prila. Orang awam. Di sini ada sebenarnya tadi itu sebenarnya ini pembahasan besok, tak bacakan ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ar-rajul," ketika seorang pria telah menikah, faqad istakmala nisfad dini, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Terus untuk separuh yang lain gimana? Nikah lagi jawabanmu. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka yang separuhnya adalah bertakwa. Dia tinggal menyempurnakan yang separuhnya dengan bertakwa. Maksudnya begini, setakwa apapun, jadi yang separuh dengan menikah, yang separuh dengan bertakwa. Setakwa apapun, seorang yang tidak punya istri atau tidak punya suami tidak pernah akan bisa membandingi takwanya orang suami istri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada beberapa hadis, walaupun itu hadisnya terindikasi dhaif, tapi untuk fadailul a'mal tidak masalah. Bahwa 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang sudah menikah itu lebih baik sampai 70 kali lipat dibanding orang yang belum menikah. Kemudian orang yang sudah menikah itu guyon saja loh, bisa jadi pahala. Alias cara bahasa sing paling gampang, dia itu sudah punya leverage, sudah punya daya ungkit untuk melipat gandakan amal bernama menikah. Kalau orang sendirian, tidak punya suami, tidak punya istri, dia golek duit, iya sudah, kurang ganjaran. Begitu dia nyari uang untuk nafkah keluarganya, keluar dari rumah, kok mati jihad dia, pulang sampai rumah, masya Allah, itu mulianya luar biasa. Membata siapa orang yang malam-malam itu, gimana bahasanya, ghummatun fi ayali, dia itu apa ya, susah, sedih karena tentang nafkah untuk keluarganya. Fabata maghfuran lahu, malam itu malam ampunan bagi pria tersebut. Itu jadi galaunya saja menjadi ampunan. Itu orang yang sudah punya istrinya, galaunya jomblo. Tadi apa coba? Paling kan ke wong ising toh. Jadi intinya adalah yang dimaksud seseorang sudah menikah itu sudah punya separuh agama. Dia itu sudah punya pelipat ganda. Kalau dia sholat, sholatnya berlipat ganda. Kalau dia sholat, berarti seluruh keluarga dia sholat, lipat ganda. Kalau dia baik, seluruh keluarga baik, lipat ganda. Kalau sendiri, ya cuman separuh, cuman dia tok, kurang maksudnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan saya rasa cukup. Pertanyaan lain. Ya. Di situ ada live yang situ. Silakan terkait yang sebelum atau setelah menikah, pertanyaan. Saya akan bacakan yang masuk di DM. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tak bacakan kayaknya. Lagi-lagi tentang masalah doa nikah, doa mendatangi apa? Orang yang menikah itu sebenarnya kalau ingin lebih tepat bukan hanya sakinah mawaddah rahmah, tapi bagaimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Coba doakan Mas Bri bareng-bareng ya. Barakallahu laka wa baraka alaika, terus wa jama'a bainakuma fi khair. Ini pertanyaan tuh selalu mirip-mirip. Oh, mirip banget.
Terkait masalah anak Ustadz, kalau ditanya calon suami kelak mau punya anak berapa, kita punya anak banyak ya, kok kayaknya tidak tepat Ustadz, gimana? Ya tidak apa-apa seperti itu, wong cita-cita kok. Tidak masalah. Tazawwajul wadud walud, ya, tazawwajul walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, atau bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah seorang yang dia itu wadud, penyayang. Jadi ora tegelan. Anak nangis ora tegelan. Suami kesulitan nyari rezeki, ndak tega, wis mas sudah naik, pulang aja. Saya itu kau pulang sudah terima kasih. Tapi ini belum dapat apa-apa, udah. Kau adalah harga termahal. Wadud itu namanya penyayang. Katanya Mas Puri untuk si model ngono kuwi. Wadud. Al-walud yang manaan. Apa? Ya orang manaan, kucing mobil. Dia potensi punya anak yang banyak. Silakan pilih. Kenapa? Fa inni kata Rasulullah mukatsir, karena besok itu aku akan banyak-banyakan al-umam, umat. Dengan siapa? Umat sebelum zaman Nabi Muhammad. Yaumal qiyamah. Kalau Rasulullah SAW sudah membukakan celah bahwa nikah itu salah satu intinya adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, maka sampai saat punya niatan nikah, niatlah untuk menyenangkan Nabi. Ini akan lebih power doanya daripada untuk menyenangkan diri sendiri. Ya Allah, aku nek ora bojo, ya Allah, mosok aku koyo lemari ngene iki. Kan ora mutu. Ya Allah, saya nikah, saya mudahkan saya menikah ya Allah. Kenapa? Saya ingin menyenangkan siapa? Rasulullah. Nah, maka doa kita ini sudah langsung didorong oleh Rasulullah. Ya walaupun hasilnya sampean ya pengen seneng-seneng, tapi yo piye lho. Reka-rekae karo nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi begitu. Pertanyaan mirip-mirip banget. Lanjut. Sudah tidak ada ayah, apakah ibu bisa jadi wali nikah? Ya, jawabannya selamanya wanita itu tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, kalau wali murid bisa, wali santri bisa, wali nikah tidak bisa. Ini peraturan Islam, Mas. Jangan menganggapi peraturan dewi ya monggo, tapi tanggung jawab sendiri. Ya peraturan Islam sing tanggung jawab Kanjeng Nabi beres. Namanya. La tuzawijul mar'atu, kata Nabi, al mar'ata, tidak boleh atau tidak pernah akan bisa seorang wanita menikahkan anaknya yang wanita atau saudaranya yang wanita. Tidak pernah akan bisa. Gitu ya. Terus kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa wanita itu kurang akal. Maksudnya gimana? Ini muncul dari hadis An-nisa'u naqisatul aqli wa dini. Naqisatu aqlin wa dinin. Seorang wanita itu adalah orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Rasulullah SAW mensabdakan sabda ini seolah-olah sedang membicarakan kurangnya wanita. Sebenarnya bukan. Justru Rasulullah sedang membicarakan kelebihan wanita. Lu kok bisa? Begini Mas. Yang dimaksud naqisatu aklin, seorang wanita itu dia kurang akal, maksudnya adalah dia itu ora usah kakean mikir, kabeh wis dipikirke karo sing lanang ngono lho.
dikepenake. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ora usah kakean kepo, ora usah kakean macem-macem. Kabeh wis dipikirke karo sing lanang. Sampai untuk urusan waris saja loh, dapatnya cuman segitu. Kenapa? Karena engko bakal dinaungi sama sing lanang. Wanita. Jelas ya? Jadi kayaknya Rasulullah itu sedang membicarakan kekurangan wanita, sebenarnya sedang membicarakan kelebihan wanita. Karena di dalam Islam wanita itu dimuliakan. Yang namanya dimuliakan itu dibos-bos gitu. Orang usah kon mikir akeh-akeh, orang usah kon mikir sing ribet-ribet, tapi sing penting dadi, sing penting entuk lah bos no. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu namanya naqisatu aqlin. Wanita tidak boleh menjadi wali. Itu juga bagian naqisatu aqlin. Kenapa? Biarkan suaminya yang maleni anak itu tidak usah repot-repot, ora usah dadak metu terus iki ndak wis tenang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yes. Terus wadinin, dan kurang dalam urusan apa din? Agama. Maksudnya bagaimana? Ini barang-barang ngaji mas. Ini bukan ya gelem ngaji singkong ini nanti kita paham role modelnya di dalam Islam itu melalui Quran, hadis, maqalah ulama terkait masalah persiapan nikah. Terus kemudian setelah menikah itu pakai aturan Islam sing kepena. Mengaku aturan Barat ya monggo. Setiap kita itu pasti akan diatur. Setiap kita ini pasti akan dikekang. Setiap kita ini pasti akan dipenjara. Oleh aturan Barat, oleh aturan Korea, atau oleh aturan tetangga, oleh aturan omongannya tetangga. Aku rapena atau gue ngomong ngono ya berarti kita diatur oleh omongan. Padahal tetangga itu nggak jamin apa-apa loh. Aturan Barat, aturan Korea, aturan omongan tetangga, aturan perasaan, aturan pikiran sendiri. Menurutku ngene, hatiku ngene. Itu satu pun tidak ada yang jamin selamat dunia akhirat. Satu pun tidak ada yang jamin selamat dunia akhirat. Satu-satu yang jamin selamat dunia akhirat ya aturan Islam ini. Maka rasa nggak dewi-dewi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya pemikiran-pemikiran liberal itu tidak usah terlalu dikateki. Saya sebenarnya liberal. Ada istilah eman apa? Pria dan wanita itu sama. Yus nek ngono aku tak nang omah meteng wae. Ya beda lah. Wong fitrahnya dari awal berbeda. Wis gitu. Yang dimaksud wadinin dalam urusan agama, wanita itu kurang dalam urusan agama. Masya Allah, ini kok oke teman iklan. Yang dimaksud wanita itu kurang dalam urusan agama adalah ada saatnya wanita itu bahkan dilarang sholat. Ya ini pada saat apa? Haid. Terus kemudian nih nifas, dilarang pula menyentuh, membaca Al-Quran. Itu berarti dia kurang agamanya. Tapi lagi-lagi mas mbak, kalau sampean pahami, benar-benar pahami, ini dengarkan baik-baik. Rasulullah mengungkapkan kayaknya itu kekurangan wanita. Sebenarnya beliau ini sedang menunjukkan betapa mulianya wanita. Loh, ndak sholat, ndak baca Quran, kok dia mau memikirkan terkait kapan selesainya haid, kapan mulainya. Itu sudah pahala besar. Dan tidak ada satupun pria sesoleh manapun di penjuru dunia yang mendapatkan pahala seperti itu, tidak ada. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mikir ke ini kapan ini mulai mandeke darah, terus gini darahnya kapan mulai keluar, kapan berhentinya. Itu kan pahala. Oh, kok bisa pahala? Iya, karena itu berarti memikirkan sholat, kapan mandinya. Al-wasail fi hukmil maqasid.
tujuannya menghitung seperti itu kan dalam rangka untuk ngitung sholat. Berarti ngitung sholat itu sama dengan pahala ngurusi sholat. Perkara wasilah ini sama hukumnya dengan perkara makosid. Makosidnya adalah sholat, wasilahnya adalah nulis, mikir, dan sebagainya. Ngitung sing seperti itu, gatek sing seperti itu, terus kemudian mandinya bagaimana, mandi wajib itu begini dan sebagainya, mana yang harus basah, niatnya apa saja dan sebagainya. Satupun pria di dunia ini sesoleh manapun tak ada yang memiliki pahala seperti itu. Berarti sing duwe ganjaran kongni siapa? Wanita. Jelas ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jam berapa ini? 9.15 ya. Ada pertanyaan yang online di situ? Tidak ada, Ustaz? Kalau tidak ada, kita masuk ke kitab yang terakhir. Dikit aja. Kita PDF-nya yang buka kesuwen ya. Silakan sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Maaf Ustadz, mau tanya bagaimana hukum azl. Oh, nah ini aja pertanyaan. Ada yang tahu azl? Azl. Pak Ustadz Faizin, azl itu apa? Azl ini karena perkara hak ya, jadi saya bacakan apa adanya. Azl itu mencabut kenikmatan sebelum pada waktunya. Wis. Jen gue yang gue apa paham gue. Mencabut kenikmatan sebelum pada waktunya. Sekampangannya tokin nang jobo lah ngono. Itu namanya azl. Hukumnya para ulama berbeda pendapat. Namun yang paling ashah itu makruh. Kemakruhan itu didapatkan dari mana? Satu, didapatkan karena bisa tidak memuaskan salah satunya, terutama wanita dalam hal ini. Nomor dua, kalau itu niatnya dalam rangka untuk menghilangkan potensi punya anak, bisa haram lah hukumnya. Kalau dalam rangka ngatur itu masih boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh tadi itu. Ngatur biar siklus amoso tiap tahun mana apa pas milas metu mana. Lah azl itu menjadi KB-nya orang zaman dulu. Maka hukumnya ya tergantung motivasinya. Kalau dalam rangka ngatur siklus tok itu boleh, wakila makruh. Kalau untuk menghilangkan potensi punya anak itu bisa haram. Karena memang nikah itu salah satu tujuan utamanya ngakeh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wes, sallallahu alaihi Nabi Muhammad itu azl. Itu ya Mbak, siapa yang tanya? Ditunggu jawabannya ya. Azl itu apa ya? Tadi itu sudah saya sebutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang terakhir.
An Ummi Salamah radhiyallahu anha taqul, diriwayatkan dari Sayyidah Ummi Salamah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya mendengar, siapa yang mendengar dari Ummi Salamah atau Ummu Salamah, mendengar dari Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin, mana-mana ada seorang wanita, mati, wanita itu apa? Mati. Wa zawjuha anha radin, sementara suaminya itu ridho atas kematian si istri, dakhalatil jannah, maka istri tersebut yang mati itu jelas masuk surga. Ridho di sini orang terus kemudian karena istri dia jengkel, aku ridho, alhamdulillah, aku namung ridho tok, syukur. Bukan begitu. Ora wingi-wingi mumet seneni tok tiap dino kok. Bukan begitu. Bukan begitu. Ridhonya seorang suami atas kematian istri itu bukan maknanya bukan begitu. Wah, orang mau ridho, aku syukur malahan. Ya perlu wingi-wingi. Bukan yang seperti itu. Lebih tiap dino kalau nu satpam itu galak timbang satpam biasa. Bukan seperti itu. Yang dimaksud seorang suami ridho atas kematian istri itu, suami tadi menjadi saksi atas kesolehan seorang istri. Aku ridho bahwa istriku adalah istri yang solihah. Aku menjadi saksi bahwa istriku itu selama hidup taat, tidak pernah debat. Aku ridho akan kematian istriku, dia seorang wanita yang soleh. Ini istri les langsung kamangi pol surga. Lho orang melewati alam kubur, yo lewat to musuh orang. Mongkan bagi orang yang minal abrar, orang-orang yang baik dari golongan pria maupun wanita, kuburnya itu walaupun lama nunggunya sampai kiamat, seolah-olah terasa apa? Cepat. Karena dia ahlul jannah. Maka Mbak, kita tidak pernah akan tahu kapanpun umur kita. Apakah itu suami dulu yang meninggal, ataukah itu dulu istri yang meninggal. Silahkan saling bersaksi. Terutama seorang wanita, cari keridhaan suami, karena memang begitu. Keridhaan siapa? Suami. Sehingga pada saat kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil yang kita tidak tahu kapanpun, suami ridho, Masya Allah, itu jalur surga ini surame nggak menggok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu dari siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Jadi yang dimaksud suami ridho atas kematian istri itu apa tadi? Suami apa? Menyaksikan bahwa istrinya adalah salihah, qanitat, hafidhat, sekarang bahasa Quran. Salihah itu qanitat, taat. Oh, suami A, suami B, surat debatnya. Jangankan kok perkara-perkara besar sing kudu dibahas, sing ora perlu dibahas lho manut. Iki kita mau ke Johar lewat Sambangan atau lewat Manyaran? Mau ke Panjaran Mas. Loh kok manut man? Saya punya pendapat, mungkin benar, tapi kalau berbeda dengan suami, menurutku benar, kata Allah salah. Gitu kan? Walaupun mungkin alam istilahnya istri lebih pinter lewat kini dan sebagainya. Tapi karena ada manutnya kepada suami, mungkin salah secara analisa, tapi berkah karena manut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu namanya qanitat. Kurang lebih begitu. Nah, qanitat. Hafidhat. Dia sangat menjaga. Tidak memasukkan seorang pria manapun ke rumahnya, sangat menjaga, terutama saat suami tidak ada, sangat menjaga. Benar-benar mulia dan dimuliakan, mulia dan mau dimuliakan. Itu tak kasih bahasa mau. Kadang-kadang ada yang tidak mau. Wong sudah dimuliakan oleh Islam dengan menggunakan jilbab, dia tidak mau. Katanya ribet gimana? Permen wene orang no wadai ketemu nang dalan ini moh. Permen. Nek
ana bungkusnya kan mulia. Jenengan nemu duren jen misalnya nemu duren atau duren tiba jret wis pecah wis ora ana kulite gitu, mau makan? Nggak mau. Tapi kalau masih di kulit, aduh mau. Berarti steril. Dimuliakan. Kadang ada yang tidak mau dimuliakan dengan tidak usah kakean mikir sing macam-macam karena wis dipikir sing lanang. Dimuliakan dengan tidak usah meminta waris banyak-banyak, cuman mislu zakari. Gimana? Masya Allah bahasa Quran mislu zakari. Masya Allah nih, bro. Anantangis terus langsung hilang ilmunya kok ya. Lidzakari mislu hadil unsayain. Lidzakari mislu hadil unsayain. Seorang wanita itu cuma dapat satu, seorang pria dapat dua. Maksudnya apa? Biar seorang wanita itu ora usah kaken mikir kuwi. Wis dipikirke karo sing lanang. Dikonik manut sing kepenak udah selesai. Rasa kakean moco artikel-artikel pendapat orang liberal wis to malah ribet gawe aturan dhewe. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis. Hadis terakhir wis, ini hadis terakhir. An Abdullah bin Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mata'un, dunia itu apa? Mata' perhiasan. Wa khairu mata'iha atau wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia apa? Al-mar'atus sholihah. Jenengan wis ngerti ora mergo lewat hadis tapi lewat lagu. Alhamdulillah, tapi intinya wis ngerti. Itu perhiasan sebaik-baik perhiasan apa? Dunia. Kalau punya istri sholihah, gitu. Sholihah itu adalah qanitat hafizat. Qanitat dia taat ketika ada suami, hafizat dia menjaga ketika suami sedang tidak ada. Di situ kalau versi Al-Qur'an. Versi hadis tu'inuka fit ta'ah, mendorongmu dalam berbuat taat. Mimiti Mas, engkau ibu saya dorong karena engkau anak dan ibumu wajib untuk kau berbakti. Dorong. Itu namanya wanita sholihah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Ahmad fi sahihil Muslim, dalam sahihnya kitab Muslim. Semoga besok kita Rabu malam Kamis bisa ngaji lagi. Kita baca hadis-hadis terkait seperti inilah. Kan jelas seto kita berumah tangga seperti apa begitu ya. Ya. Ada pertanyaan yang di sini? Akhwat-akhwat, ada yang tanya? Tidak ada ya? Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang live-nya telat besok bisa dilihat di YouTube-nya Doaku TV, Doaku terus jerit ke apa tuh? _TV, _TV. Insya Allah besok sudah tayang ya.
Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbi anzilni munzalan mubarakan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya Allah, Engkau yang maha hidup. Ya qayyum, Engkau yang maha mengatur kehidupan kami, masa depan kami, rezeki kami, rumah tangga kami, putra-putri kami, seluruh keturunan kami, orang tua kami, ya Allah, semuanya dalam kuasa Engkau, ya Allah. Bi rahmatika nastaghith, dengan rahmat Engkau, ya Allah, kami mohon pertolongan. Aslih lana, Engkau perbaiki semua diri kami. Aslih lana sya'nana kullahu, Engkau perbaiki seluruh sendi-sendi kehidupan kami, ya Allah. Aslih lana sya'nana kullahu, Engkau perbaiki, Engkau beri yang terbaik seluruh permasalahan-permasalahan dalam diri kami, dalam diri keluarga kami. Aslih lana, Engkau perbaiki, Engkau beri yang terbaik. Wala takilna ila nafsina tarfata 'ain, dan jangan Engkau bebankan kepada kami walau sekejap mata, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.